kasus DWP yang masih rame banget ini, akhirnya dari 2,5 miliar berbuntut sampai 32 miliar nih Bang, pemerasan yang dilakukan oknum kepolisian terhadap WNA. Nah, Abang melihat kasus ini seperti apa Bang? Jadi gini, ini sangat menampar dan mempermalukan negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, kenapa saya bilang bahwa sangat menampar dan mempermalukan? Yang diperas itu bukan warga negara Indonesia loh. Yang diperas adalah warga negara asing dan jumlah bukan sedikit, begitu banyak, ya kan? Jadi hal yang seperti ini kan sangat mempermalukan presiden pasti. Karena kalau kita berbicara tentang hubungan luar negeri kan mengacu kepada aturan dalam hal ini undang-undang dalam hal ini undang-undang nomor 37 tahun 1999 ya tentang hubungan luar negeri. Dan ingat bahwa ada hal yang menjadi catatan penting bahwa ini mencoreng ya marwah penegakan hukum di negara kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan oleh sekelompok kepolisian dalam orang yang bertugas sebagai polisi. Polisi itu adalah alat negara. Kalau alat negara mempermalukan negara, maka tindakan tegas seperti itu saya sebagai praktisi itu saya mendukung. Artinya Abang mendukung sikap Kapolri yang akhirnya memecat Dir Narkoba saat ini. Jadi gini, saya sangat mendukung ya. Apapun langkah Pak Kapolri dalam hal memecat itu benar dan itu sudah tepat. Kenapa saya sampaikan benar dan tepat? Karena ini walaupun yang bersangkutan banding ya. Karena ini sudah mencoreng negara, nama baik negara. Ini bukan satu korbannya. Sudah ratusan korban dan nilai kerugian kan lebih dari sekian puluh miliar, 30 miliar lebih ya. Dan jujur aja bahwa kalau hal-hal seperti ini dianggap biasa, mau dibawa kemana negara Indonesia ke depan? Gitu. Tapi menurut Abang sendiri, apakah nanti banding ini akan diterima atau saya tidak mau melihat kalau soal banding kan pasti yang bersangkutan punya cara-cara membela. Tetapi langkah pemecatan ini adalah bagian daripada langkah tepat, ya langkah tepat karena hal yang seperti ini tidak boleh terjadi yang dilakukan oleh alat negara dalam hal ini kepolisian untuk memeras negara lain dalam hal ini rakyat ya penduduk negara lain gitu. Langkah tepat kan hal ini kita tahu bahwa ada punya fungsi kewenangan yang sebenarnya harus ada di imigrasi. Makanya jangan terlalu mencaplok tugas orang lain. Ya kan, tugas orang lain harus berkoordinasi. Mereka yang dari negara luar, tapi kan langkah-langkahnya pasti syaratnya pasti jalan tuh. Ya kan, langkah dari negara luar dan jalan. Mereka punya tujuan datang ke Indonesia adalah bagian daripada mungkin izin kunjungan, izin tinggal dan lain. Itu mekanisme itu. Nah, kalau polisi dalam pada saat kegiatan konser lalu menangkap sekian banyak, itu menangkap bagi saya itu. Sudah memeriksa orang itu sudah menangkap. Lalu melakukan langkah hukum yang tidak tepat seperti itu, ini sudah berbahaya. Satu, mana surat perintah ya yang dikeluarkan untuk sekian ratus orang warga negara asing. Itu kan pasti cacat prosedural terjadi tuh. Cacat hukum di situ nampak jelas. Karena apapun langkah mereka itu salah. Kemudian pastikan penyelenggara konser itu pasti ada izin. Tidak mungkin mereka melakukan tanpa ada izin. Kok tiba-tiba Dir Narkoba ini dengan langkah-langkah seperti itu bisa menabrak prosedur tadi? Saya rasa bahwa ini mempermalukan supremasi hukum dan penegak hukum di Indonesia. Ya kan? Jadi saya merasa bahwa langkah tepat ya dalam hal memecat jangankan dia, yang lain pun harus sama. Ya, saya berharap Pak Kapolri ya bukan hanya dirinya saja, yang lain pun harus ditarik gitu. Karena masih banyak polisi baik di Republik Indonesia ini namanya kotor karena polisi-polisi seperti ini. Gitu. Jadi saya rasa bahwa bukan satu itu aja. Minimal yang lain juga harus dipecat gitu. Saya tetap menyatakan bahwa sebaiknya banding pun ditolak. Gitu. Kenapa banding ditolak? Ambil langkah tidak tepat. Ya. Karena gini, dalam hal tindakan melawan untuk khusus warga negara asing ada dua aturan. Satu, kalau lihat dari sisi undang-undangnya, undang-undang terkait dengan hubungan luar negeri harus ada keputusan dari menteri. Yang kedua, harus ada keputusan dari presiden. Dalam hal ini mau menangkap banyak orang. Mana ada kapan presiden perintah untuk periksa semua bandar narkoba atau orang Malaysia ya, atau masyarakat yang lagi nonton konser, atau mana perintah menteri. Jadi jangan arogansi kepada warga negara luar dalam ini negara asing. Buat ya Dir Narkobanya. Ingat kita harus memahami hukum, ya kedudukan hukum. Kita paham itu. Contoh orang Indonesia ke negara luar dalam tindakan pidana kan tidak bisa dihukum tuh. Diatur dalam pasal 5 KUHP. Demikian pula sebenarnya sewajarnya kalau orang asing di negara kesatuan Republik Indonesia, kita juga lihat rujukan hukumnya. Minta petunjuk dari para kementerian, minta juga pendapat dari duta Malaysia di dalam Indonesia karena langkah-langkah hukum tadi. Jangan seenaknya bahwa Anda dengan seragam lalu menangkap orang, periksa darah orang lalu cek narkoba orang, tidak boleh, itu salah. Karena apapun itu sudah cacat prosedur
Dan saya percaya tidak ada, kan tidak ada sprint dari Kapolda pasti. Satu, tidak ada sprint dari Kapolri. Mau dan tidak mau dia harus dipecat karena menyalahi aturan. Karena tata cara hukum acara pidana tidak seperti itu ya. Harus dengan cara yang benar gitu. Oke, cakep. Nah Bang, ini soal pemeriksaan. Nah itu kan pemeriksaan tidak ada seperti surat perintahnya dari ratusan orang yang diperiksa dan akhirnya pun negatif gitu Bang. Mereka juga dipaksa untuk melakukan pembayaran gitu. Nah, apakah nantinya ini akan berdampak bagi juga tersorot untuk kinerja ya? Ya mohon maaf ini kan sebagai bentuk program kinerja Pak Prabowo juga sebagai pimpinan yang baru, pimpinan negara yang baru saat ini Bang. Gimana? Jadi gini, ini kan sudah jelas ya. Saya sudah yakin dan percaya bahwa itu cacat prosedur. Karena ini tindakan yang dilakukan kepada warga negara asing. Periksa dan tangkap orang, kapan Kapolrinya perintah? Kan lebih tinggi dari dia kan Kapolda tuh, ya kan? Kalau memang tidak Kapolda, kapan Kapolrinya perintah? Ini udah cacat prosedur gitu. Dalam tata cara pemeriksaan itu tidak segampang itu yang kita fokus dan mengacu kepada hukum acara pidana. Contohnya, ini ada kasus narkotika, ada orang suspek yang dicurigai, ya. Dan memang kapan siapa yang melapor? Bukan seenaknya ya tangkap semua orang yang ada di konser, lalu semua orang diseret. Tugas polisi kayak mana di situ? Karena ada izin pasti. Kok tiba-tiba larinya memeras, menangkap dan memeras? Saya rasa bahwa pecat sudah tepat, karena ini sangat mencoreng, mempermalukan bangsa Indonesia, bukan pribadi loh. Bukan institusi Polri aja, mempermalukan presiden dan bangsa Indonesia itu sendiri. Maka kasus seperti ini harus tegas, itu aja. Oke, ngomong soal ini ya Bang, seorang pengacara nih, Abang yang mungkin udah pengalaman di bidang mungkin membela klien yang mungkin di kasus narkoba gitu ya Bang. Sebenarnya prosedurnya seperti apa sih Bang? Karena ini kan sempat mereka itu ditahan 3 kali 24 jam gitu. Sebenarnya apakah hasil tes urin itu sampai dengan 3 hari gitu Bang? Bukannya lebih cepat sebenarnya? Jadi gini, tata cara pemanggilan dan pemeriksaan. Ya, kalau memang hal-hal tertentu boleh polisi tangkap kepada warga Indonesia ya. Tapi ini bicara warga negara luar. Saya tidak mau kopres hukum pidana dulu. Tata cara pemeriksaan kalau 1 kali 24 jam, contoh diperiksa negatif, jangan kau tahan. Kau pulangkan dia gitu. Apalagi warga negara asing. Ya kan? Kalau sudah negatif, jangan kau peras juga. Bapak sebagai alat negara, Bapak lagi berhadapan dengan warga negara asing. Ya, ada mekanisme hukumnya. Contoh, kalau ada berkaitan dengan paspor, imigrasi berwenang. Kalau berkaitan dengan narkoba, Bapak juga harus tahu posisi Bapak sebagai polisi. Dalam hal ini penegak hukum mewakili sebagai alat negara tadi. Dalam hal mekanisme tadi, jangan orang sudah negatif ditahan. Setelah ditahan lebih 3 hari sudah catat prosedur loh. Tata cara pemeriksaan ya dan tata cara seperti itu sudah tabrak aturan. Nah, ini berisiko. Risikonya apa? Mempermalukan bangsa karena ini terjadi kepada warga negara asing. Indonesia aja kita harus tahu tunduk kepada hukum acara pidana, apalagi udah warga negara asing. Sudah lewat dari 3 hari ya, kemudian diperas pula. Walaupun hasil periksanya negatif atau positif, caranya harus benar. Yaitu pertama dapat surat perintah dari Kapolda. Kemudian tata cara mekanisme pemeriksaan ya. Kemudian melibatkan imigrasi. Ya, imigrasi harus terlibat. Mereka sebagai orang yang punya kewenangan untuk mengkontrol warga negara asing. Gitu. Jadi saya rasa bahwa sudah sangat tepat langkah pecat itu sudah tepat. Sudah tepat ya Bang ya. Mungkin ada yang mau disampaikan Bang. Ini karena kan sudah mencoreng citra kepolisian ya Bang, khususnya Polri ya. Itu udah mencoreng citra Polri. Lagi-lagi tercoreng lagi dengan kasus-kasus sebelumnya yang masih sebenarnya belum tuntas gitu. Ada yang Bang sampaikan mungkin Bang kepada Pak Kapolri mungkin? Izin Pak Kapolri, ini pesan moral saya, sampaikan salam untuk semua penyidik Polisian Indonesia. Gunakanlah tata cara yang benar sesuai hukum acara pidana. Tata cara pemanggilan dan tata cara pemeriksaan. 1. Kemudian, apabila kasus-kasus di atas 5 tahun, wajib hukumnya didampingi oleh pengacara. Supaya mereka yang menguasai hukum tahu menyampaikan pikiran hukum, pendapat hukum. Ya, itu penting. Kenapa saya bilang penting? 1, karena hal ini sudah terjadi di seluruh Indonesia dan bahkan telah terjadi pemerasan secara sepihak, bukan hanya kepada orang asing yang hari ini baru tercium di masyarakat, di Bali, di mana-mana. Mereka setelah store selesai mereka pulang tuh. Nah, ini sudah menjadi hal kebiasaan yang dilakukan penegak hukum. Tolong Pak Kapolri, mulai dari ini buat peraturan Kapolri untuk menguatkan kasus-kasus di atas 5 tahun wajib didampingi pengacara, bahkan di bawah pun wajib didampingi pengacara. Ya gitu aja dari saya.